Rektor bersama Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Negeri Mataram memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum ya Habiballah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi
Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Dilanjutkan dengan himne dan mars Universitas Islam Negeri Mataram. Bagimu ya Allah, telah berdiri Win Mataram, tempat berteduh generasi muda di tempat segala segi ilmu. Putra dan putri siaplah mengabdi di bawah panji ilahi Rabbi, agar ilmu yang kau dapati berguna bagimu pertiwi. Bagaikan karang di tengah lautan, tak akan goyah di hempas samudra. Uin Mataram selalu jaya, kan abadi selama-lamanya. Uin Mataram selalu jaya, kan abadi selama-lamanya. Universitas Islam Negeri Mataram bangkit di bumi persada, bangun generasi bangsa yang cerdas dan berwibawa, berikan dharma baktimu demi agama dan bangsamu. Semoga tercapai tujuanmu, UIM terus maju, tingkatkan iman dan takwa pada Tuhan yang Esa, berasaskan Pancasila
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Tommy Hutomo. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
وما كان من المشركين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Mataram membuka sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar ke-27 dan 28 Universitas Islam Negeri Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar ke-27 dan 28 Universitas Islam Negeri Mataram pada hari ini Senin 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1444 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Guru Besar oleh Analis Kepegawaian Ahli Muda Universitas Islam Negeri Mataram kepada Bapak Ruslan Abdul Ghani MHI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5471 dan 5469 garis miring M garing 07 garing 2023 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang A. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 2. Dan seterusnya. Memperhatikan Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, nomor B 553 garing DJ.1 garing DT.1.3 garing KP.07.6 garing 03 garing 2022 tanggal 8 Maret
2022. Memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil. 1. Nama Dr. M. Sobri SAG MPD, NIP 1977 1009 2006 04 1002, NIDN 2009 107701. Tempat tanggal lahir Sumbawa 9 Oktober 1977. Pendidikan S3 tahun 2009. Pangkat golongan ruang TMT, pembina tingkat 1 4B 1 April 2017. Jabatan Lektor Kepala angka kredit 551 TMT 1 September 2016. Instansi Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Mataram. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu pendidikan dengan angka kredit sebesar 885. Kedua, nama Dr. Winengan MSI, NIP 1976 1231 2005 01 1007, NIDN 203 1127 602. Tempat tanggal lahir Lombok Timur 31 Desember 1976. Pendidikan S3 tahun 2016. Pangkat golongan ruang TMT, pembina 4A 1 Oktober 2016. Jabatan Lektor Kepala angka kredit 520 TMT 1 Januari 2014. Instansi Kementerian Agama Republik Indonesia pada UIN Mataram. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu kebijakan publik dengan angka kredit sebesar 878. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Cap ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah Guru Besar ke-27 dan 28 diawali oleh Profesor Dr. Winengan MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat UIN Mataram. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro di UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, para dekan di UIN Mataram. Yang saya hormati
Ketua Lembaga, Kepala Pusat Unit Lingkungan UIN Mataram, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Bagian, pejabat struktural, pejabat fungsional yang ada di lingkungan UIN Mataram, tingkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan orasi ilmiah atau pidato pengukuhan tentang kebijakan transformasi tata kelola keuangan berbasis BLU pada PT KIN di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, keberadaan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan human capital atau menciptakan sumber daya manusia untuk membangun masa depan bangsa. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemimpin dan warga negara Indonesia untuk investasi jangka panjang atau masa depan bangsa ke depannya. Di Indonesia, jumlah perguruan tinggi menurut catatan di PDDikti itu sekitar 4.500-an unit yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sementara yang di bawah naungan Kementerian Agama jumlahnya itu mencapai sekitar 800-an unit. Dengan status ada yang PT KIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan ada yang PT KIS atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang bernaung di 15 Opertais. Nah, saat ini perguruan tinggi menghadapi persoalan atau tantangan. Ada 4 tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Yang pertama, mutu lulusan dari sebuah perguruan tinggi. Yang itulah kemudian banyak alumni atau lulusan perguruan tinggi itu, indikasinya mutu lulusan itu yang tidak terserap di dunia kerja. Yang kedua, persoalan relevansi keilmuan yang membuat beberapa keilmuan-keilmuan yang dikembangkan di sebuah perguruan tinggi itu tidak relevan dengan keinginan atau kebutuhan dari dunia kerja. Yang ketiga, biaya operasional atau operasionalisasi dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Dan yang keempat, ini persoalan globalisasi, baik globalisasi secara ekonomi maupun revolusi industri yang sekarang sudah masuk ke fase digitalisasi. Nah, jika perguruan tinggi tidak cepat merespon persoalan dan tantangan ini secara lambat laun, secara pasti perguruan tinggi itu akan kehilangan peran eksistensinya. Oleh karena itu, merespon persoalan dan tantangan tersebut, perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berstatus negeri mendapatkan 2 afirmasi kebijakan. Yang pertama, kebijakan transformasi kelembagaan atau yang sering kita dengar dengan istilah alih status. Jadi makanya ada STAIN yang berubah menjadi YIN, ada YIN yang berubah menjadi UIN. Nah, sebagaimana yang dialami oleh UIN Mataram yang berubah statusnya menjadi UIN sejak 2017. Yang kedua, afirmasi kebijakan yang diterima oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri itu transformasi tata kelola keuangannya dari model pengelolaan satker menjadi model pengelolaan keuangan BLU. Namun implikasinya dari kebijakan transformasi tata kelola keuangan berbasis BLU ini akan terjadi penyesuaian tarif, pemberlakuan tarif pelayanan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu akan merubah citra perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai perguruan tinggi negeri itu yang menjadi berbiaya murah, yang selama ini kesannya itu ya kalau tidak gratis tapi murah. Nah, ini yang persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dengan adanya kebijakan transformasi tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kebijakan ini muncul atau diberlakukan pada perguruan tinggi negeri yang itu biasanya milik masyarakat? Ini persoalannya. Bapak Ketua Senat, Pak Rektor, para Wakil Rektor, dan seluruh anggota Senat serta hadirin yang saya muliakan. BLU ini merupakan sistem pengelolaan dari
keuangan lembaga publik atau lembaga milik pemerintah yang memberikan fleksibilitas, artinya keluasan di dalam penggunaan uang-uang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang didapatkan oleh perguruan tinggi tersebut melalui pendayagunaan asetnya. Baik aset yang berupa sumber daya manusia, misalnya kalau di lingkungan perguruan tinggi, mungkin ada dosennya. Misalnya di Ketua Senat, ya, yang sekarang profesi juga sebagai dosen, juga misalnya sebagai pendakwa. Jika ada masyarakat ya, yang menggunakan jasanya, maka dia akan terkenakan tarif. Ya. Nah, uang yang masuk itu tapi bukan masuk ke kantong Ketua Senatnya, tapi akan masuk ke rekening BLU UIN Mataram. Nah, ini bentuk dari pendayagunaan aset dalam sumber daya manusia. Dan juga pendayagunaan aset berupa barang. Nah, seperti UIN Mataram yang kebetulan juga menjadi PTKN BLU. Memiliki auditorium. Jadi auditorium ini tidak hanya dipakai oleh UIN Mataram, tapi bisa digunakan oleh orang luar UIN Mataram dengan ketentuan tadi, membayar tarif yang ditentukan. Maupun ada guest house, maupun ada lab ya, yang bisa digunakan oleh orang luar atau masyarakat umum. Nah, ini bentuk dari fleksibilitas tersebut dengan tujuan jadi pendapatan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh UIN Mataram. Jadi tidak sekedar untuk berburu keuntungan. Nah, ini. Nah, dalam perspektif ilmu kebijakan publik sebagai ilmu tentang sistem kerjasama untuk mengelola apa yang menjadi tujuan publik, yaitu public interest dan public affair, atau memecahkan persoalan publik dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan kebutuhan publik, maka kebijakan transformasi kelembagaan maupun transformasi model pengelolaan keuangan ini merupakan bentuk dari internalisasi nilai-nilai yang diusung oleh gagasan dalam paradigma ilmu administrasi publik itu, New Public Management. Jadi ada 3 paradigma dalam ilmu administrasi publik itu. Yang pertama ada namanya Old Public Administration, yang kedua New Public Management, dan yang ketiga itu New Public Service. Nah, tujuannya kenapa diterapkan di lembaga-lembaga publik? Karena Old Public Administration yang selama ini diterapkan di lembaga publik sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan atau kebutuhan dari masyarakat. Kenapa? Karena terjadi dinamis ya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu. Nah, makanya ibaratnya ketiga paradigma ini pemerintah seakan-akan memerintahkan kalau all public administration itu lakukan apa yang sudah menjadi ketentuan, jangan melakukan sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Sehingga lembaga-lembaga publik di sini tidak memiliki kreativitas ya, karena dibatasi ruang geraknya. Nah, sementara tuntutan dari persoalan atau kepentingan publik itu terus mengalami perkembangan. Nah, ini membuat keberadaan lembaga-lembaga publik yang mengadopsi nilai dari Old Public Administration ini menjadi mandek. Nah, berbeda dengan yang New Public Management. Pemerintah menginstruksikan, silakan ini ya, yang menjadi ketentuannya. Tapi jika menghadapi sebuah persoalan, silakan Anda kembangkan sendiri. Anda bangun kreativitasnya. Ya, dengan catatan diorientasikan untuk meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, New Public Service ini, silakan Anda kelola lembaga-lembaga publik Anda dengan catatan libatkan masyarakat. Jangan Anda sendiri yang menentukan keputusannya. Nah, ini kira-kira paradigma yang dibangun di dalam ilmu administrasi publik. Nah, New Public Management ini kemudian memerintahkan kepada organisasi-organisasi publik termasuk PTKIN ini, silakan Anda berkreasi, silakan Anda berinovasi ya, untuk menciptakan produk-produk layanan yang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan itu ya, hasil-hasilnya itu Anda manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Anda. Nah, ini harapannya. Sehingga dari paradigma ini pemimpin organisasi publik dalam hal ini misalnya kayak rektor dibutuhkan untuk keberaniannya ya, mengambil inisiatif, melakukan langkah-langkah inovatif ya, untuk melakukan ya, pembaharuan atau melakukan inovasi-inovasi pelayanan dalam rangka tadi ya, menciptakan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi di sini semangatnya
menyuruh pemimpin organisasi publik itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang yang sudah diserahkan kepada negara, tapi juga berpikir tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan keuangan atau sumber pendapatan lain ya dari lembaga yang dikelolanya. Itu dengan catatan harus diorientasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, ini pandangan dari ilmu administrasi publik terkait dengan kebijakan transformasi tata kelola keuangan berbasis BLU pada PT KAIN. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk mengakhiri orasi ilmiah ini, pimpinan Senat, Pak Rektor, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti, kemudian pada Menteri Agama Republik Indonesia, pada Bapak Rektor, yang sudah mendukung, mensupport saya untuk menjadi guru besar ini. Dan kebetulan Pak Rektor ini juga senior saya, kakak kelas saya dulu di MAPK. Jadi waktu sama-sama di asrama, sering beliau ini kalau kita misalnya kebanyakan tidur membangunkan kita. Cuma memang dari dulu kalau dia pakai peci tidak pernah lurus. Sampai sekarang selalu miring. Nah, beda dengan kakak kelas yang saya kedua, Pak Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Fahru Rozi, kalau beliau itu tetap lurus dan memiliki kemampuan mengolah sorbannya di lilitan kepalanya. Nah, ini yang belum di. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih pada keluarga saya tercinta. Yang pertama, Ibu dan Bapak saya. Kebetulan Ibu yang hadir, Bapak sudah tidak ada. Kemudian saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ini ada Haji Salman, SH, kemudian Bu Zaitun, SH, yang selama ini mengurus saya, sekolah, kuliah, bekerja maupun menikah. Kemudian terima kasih kepada insan-insan saya yang sudah hadir. Ini ada Kolonel Mawardi yang jauh-jauh datang dari Surabaya bersama istri, kemudian Makbul, kemudian ada istri saya, ini Citrawati, ya, kemudian anak saya kebetulan satu nggak hadir ini, yang paling besar, karena kebetulan lagi ujian, Alvin, Alhas, dan Algifal, kemudian mertua saya juga hadir. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ya, jajaran Sivitika Akademika UIN Mataram, mulai dari Pak Rektor sampai semua jajaran-jajaran yang ada di pimpinan universitas, kemudian teman-teman pegawaian yang selama ini membantu saya untuk mengurus beberapa soalan administrasi, pengusulan guru besar ini. Kemudian teman-teman saya di NWDI, ini kebetulan diwakili oleh Pak Haji Irzani. Kemudian teman-teman saya di MAPK, ini diwakili oleh beberapa orang yang hadir ini. Teman saya satu asrama dulu. Kemudian kolega saya ini dari Institut Agama Hindu, ya, Dharma Mataram. Kemudian semua tamu undangan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita menyaksikan penayangan video profil berikut ini. Profesor Dr. Winengan MSI, Guru Besar UIN Mataram dalam bidang ilmu kebijakan publik. Winengan lahir di Tibu Pace, sebuah dusun di wilayah Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pada 31 Desember 1976. Anak dari Bapak Haji Husnan dan Ibu Hajah Husnan. Ia menikah pada 2007 dengan Enik Citrawati MH dan dikaruniai 3 orang buah hati, Alvin Cendekia Winata, Alhas Cendekia Pranata, Algifar Cendekia Mahardika. Ia lulus sekolah dasar di SDN Fresak Sire, Sikur, Lombok Timur pada tahun 1989. Madrasah Sanawiyah NW Sikur lulus pada tahun 1992.
Sedangkan sekolah menengah atasnya ditempuh di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus MAN 1 Mataram dan lulus pada tahun 1995. Gelar sarjana didapat pada program S1 KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1995 sampai 1999. Di masa ini, pria penyuka olahraga dan dunia otomotif ini menjadi penggagas unit kegiatan mahasiswa di bidang sepak bola. Winengan kemudian meraih gelar magister pada program S2 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001 sampai 2003. Kemudian S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2016. Perjalanannya sebagai dosen dimulai pada 2005, seiring dengan ditetapkannya ia sebagai pegawai negeri sipil di UIN Mataram yang saat itu berstatus institut. Purna resimen mahasiswa ini kini menjadi ketua lembaga penjamin mutu UIN Mataram terhitung sejak tahun 2020. Beberapa riwayat pekerjaannya antara lain Sekretaris Penyunting Jurnal Ulumuna IAIN Mataram tahun 2006 sampai 2008, Ketua Penyunting Jurnal Tasamuh Fakultas Dakwah tahun 2007 sampai 2009 dan 2016 sampai 2017, Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2008 sampai 2010, Wakil Ketua KNPI Kota Mataram tahun 2005 sampai 2008, Ketua Penyunting Jurnal Komunitas Jurusan PMI tahun 2008 sampai 2010, Ketua Penyunting Jurnal Al-Tazkiyah Jurusan BKI tahun 2012 sampai 2014, Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia NTB tahun 2015 sampai 2020, Reviewer Nasional Penelitian Diktis Ditjen Pendes Kemenak RI tahun 2018 sampai sekarang, Mitra Besari Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Universitas Dr. Sutomo Surabaya tahun 2018 sampai sekarang, Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Mataram tahun 2017, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Mataram tahun 2017 sampai 2019, Verifikator Sinta Dikti Kemendikbud 2019 sampai dengan sekarang, Sekretaris Forum Penjamin Mutu PT KIN Kementerian Agama RI tahun 2021 sampai 2022, peraih dosen terbaik kedua pada Anugerah Rektor Award UIN Mataram tahun 2018 ini juga aktif memberikan pendampingan tentang sistem penjaminan mutu di berbagai perguruan tinggi agama Islam swasta di Indonesia. Ini adalah buah tanggung jawab dari pelatihannya di berbagai negeri dalam hal peningkatan mutu dan pengambilan kebijakan lembaga. Karya-karya akademisnya menjadi bukti betapa ia sangat memerhatikan kemajuan pendidikan. Winengan terhitung sebagai akademisi yang produktif terlihat dari berbagai karya tangannya. Profesor Dr. Winengan MSI, Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik di UIN Mataram. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, orasi ilmiah kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Sobri SAG MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Mas Mutahhiratul Ali. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat UIN Mataram, para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Mataram, para Dekan dan Wakil Dekan serta Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kabak, Kasubag beserta staf, Direktur, Wakil Direktur dan seluruh jajaran Pasca Sarjana UIN Mataram, para guru, mentor, partner diskusi, para kolega, kerabat karib, handetolan dan sikatnya hadirin-hadir yang berbahagia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang Maha memudahkan segala urusan hambanya, sehingga saya dapat meraih jabatan fungsional guru besar ini. Saya menyadari betul bahwa jenjang karir akademik yang saya peroleh saat ini adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan yang Maha Penyayang. Untuk sampai pada jabatan ini, saya tidak menafikan bahwa saya melalui masa yang panjang lagi melelahkan. Ada banyak hambatan dan kendala yang saya jumpai. Namun berkat doa dari kedua orang tua saya, guru-guru, kerabat dan sahabat, saya mampu melalui semuanya.
Selanjutnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang nabi sekaligus motivator umat dalam membangun peradaban dan kebudayaan ilmiah sehingga menghasilkan umat yang terdidik dan terlepas dari belenggu jahiliyah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato guru besar dengan judul Model Sobri, Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Interaksi Sosial. Jadi Bapak Ibu, model ini adalah model yang saya inovasi sendiri, desain sendiri. Inilah bagian dari upaya saya untuk mendesain sebuah model ya, karena saya adalah bagian dari ilmu pendidikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang munculnya model Sobri di mana para pendidik dengan berbagai dimensi latar belakangnya yang beragam dituntut agar dapat berdialog dengan segala bentuk situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, para pendidik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan yang terjadi di sekitarnya. Para pendidik dituntut untuk mampu berinovasi sebagai bentuk respon positif terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Pendidik dituntut untuk dapat mengelola kelas agar peserta didik termotivasi untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini saya memandang bahwa salah satu upaya yang dapat diupayakan oleh para pendidik dalam mengelola kelas adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan orientasi pembelajaran. Secara umum, orientasi pembelajaran mencakup pengembangan keterampilan berpikir, aktivitas dan pengalaman belajar peserta didik. Untuk mewujudkan orientasi tersebut, maka para pendidik dapat melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan memilih model-model pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Model-model pembelajaran yang digunakan harus mampu menggerakkan dan memberdayakan para peserta didik sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran berbasis interaksi sosial diperlukan sebagai upaya pendidik dalam membangun ekosistem yang memelihara dan merangsang di mana siswa belajar dengan berinteraksi dengan komponen-komponen pembelajaran Joyce et al. Tahun 2015. Salah satu model pembelajaran inovatif berbasis interaksi sosial yang dapat saya tawarkan di sini adalah model Sobri. Model Sobri ini merupakan akronim yang menunjukkan nama saya, Pak, yaitu Sobri, dan merupakan kependekan dari sampaikan, organisasikan, bertanya dan rayakan. Secara umum, model Sobri lahir dari pengalaman dan pengamatan saya terutama di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, bahwa para peserta didik tampak kurang aktif dan kurang termotivasi selama proses pembelajaran. Jadi bukan tidak aktif atau tidak termotivasi, tapi kurang. Ya. Sehingga saya berpikir untuk melakukan sebuah inovasi untuk merancang model pembelajaran baru berbasis interaksi sosial yang kemudian saya namakan dengan model Sobri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jumlah model pembelajaran cukup banyak. Banyak sekali para pakar yang menulis tentang model-model pembelajaran ini, Bapak Ibu. Semuanya. Banyak sekali model-model pembelajaran yang telah diluncurkan dalam sebuah buku. Namun secara garis besar dari sejumlah kajian terhadap model belajar mengajar yang secara khusus dikembangkan dan diuji cobakan oleh para pakar kependidikan, Joyce and Well tahun 2013 mengelompokkan model pembelajaran menjadi 4. Yang pertama model pengelolaan informasi, yang kedua model personal, yang ketiga model sosial, dan yang keempat model sistem perilaku. Nah, dari keempat kelompok model tersebut, maka model Sobri masuk ke dalam inovasi model pembelajaran yang masuk ke dalam kelompok model sosial. Bagaimana mengimplementasikan model Sobri, Bapak Ibu? Model Sobri dikembangkan oleh saya sendiri pada tahun 2013. Model Sobri ini adalah singkatan dari sampaikan, organisasikan, bertanya, rayakan, dan yakinkan. Tujuan penggunaan model Sobri adalah untuk mengaktifkan peserta didik dan membuat proses pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Intinya bagaimana membuat siswa agar termotivasi dalam belajar dan endingnya hasil belajarnya terus meningkat. Itu harapan kita. Adapun tahapan dari model Sobri adalah yang pertama sampaikan. Guru terlebih dahulu menyampaikan materi pembelajaran, yang disampaikan adalah inti-intinya saja. Jadi guru tidak perlu terlalu banyak berceramah, tetapi yang disampaikan adalah inti dari materi pada peserta didik. Yang kedua, organisasikan. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Banyaknya kelompok dan jumlah peserta didik ditentukan oleh berapa banyak jumlah siswa per kelas
dan berapa banyak jumlah pertanyaan atau permasalahan yang akan diajukan oleh guru kepada peserta didik. Yang ketiga, bertanyalah. B, itu bertanyalah. Guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan-permasalahan untuk didiskusikan oleh peserta didik di dalam kelompok. Jawaban dari pertanyaan itu yang diajukan oleh guru tersebut harus dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di hadapan siswa lain di depan kelas. Pada saat kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memberikan tanggapan dan komentar, dan di sini akan terjadi dialog, ya, akan terjadi diskusi kelas. Yang keempat, R, yaitu rayakan. Keberhasilan yang diraih peserta didik sekecil apapun harus diberikan apresiasi oleh guru. Guru harus merayakan dan memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok terbaik. Adapun kriteria kelompok terbaik dilihat dari ketepatan jawaban hasil diskusi kelompok dan keaktifan seluruh anggota kelompok saat diskusi kelas dalam menanggapi setiap pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang akan diajukan oleh kelompok lain. Penghargaan ini tidak hanya diberikan kepada kelompok-kelompok terbaik, tetapi juga diberikan secara individu, yaitu diberikan kepada individu yang paling aktif di kelas. Intinya, guru tidak segan-segan mengakui berbagai usaha yang dilakukan oleh peserta didik, sekecil apapun usaha itu, misalnya dengan memberikan tepuk tangan, memberikan hadiah, memberikan pujian, dan lain sebagainya. Yang kelima, Y, yakinkan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru meyakinkan peserta didik dengan memberikan penjelasan jawaban pertanyaan atau permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Sebelum menutup pelajaran, guru terlebih dahulu mengingatkan judul materi pembelajaran pertemuan selanjutnya. Peserta didik diminta untuk mempelajari terlebih dahulu di rumah. Pendidik juga bisa menutup pelajaran dengan satu permainan sulap atau permainan-permainan lain agar lebih berkesan, menyenangkan, dan menggembirakan. Adapun jenis permainan harus disesuaikan dengan usia dan jenjang pendidikan. Dalam hal ini yang dituntut adalah kreativitas dari seorang guru. Semakin banyak dia menguasai permainan, semakin gampang dia akan mengeksekusi di kelas. Ya. Sebagai model pembelajaran berbasis interaksi sosial, model Sobri menganggap bahwa proses pembelajaran tidak sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tetapi bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik dan bagaimana membangun hubungan emosional yang baik antara pendidik dengan peserta didik maupun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik tidak hanya memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu atau transfer of knowledge, akan tetapi dia juga sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Dengan menggunakan model ini diharapkan minat peserta didik dapat meningkat untuk terus belajar. Pendidik harus berusaha membuat suasana kelas menyenangkan dengan menunjukkan ekspresi wajah yang ceria dan memberi respon positif atas setiap hal yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, pendidik juga diharapkan kreatif dalam memilih permainan-permainan sebagai selingan saat proses pembelajaran berlangsung dan atau untuk menutup kegiatan pembelajaran agar pembelajaran bisa lebih hidup dan menyenangkan. Pendidik juga harus selalu menanamkan keberanian kepada peserta didik untuk berani mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Peserta didik juga ditanamkan keberaniannya agar tidak takut salah dalam berbicara, dalam mengajukan pertanyaan, berargumen maupun saat memberikan komentar argumen teman saat diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Yang terakhir Bapak dan Ibu, uji coba model Sobri, respon dan hasil yang sangat menggembirakan. Saya bersyukur bahwa model Sobri mendapatkan sambutan dan respon yang luas dari kalangan mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti. Hingga saat ini model Sobri telah diuji cobakan dalam sejumlah penelitian, bahkan ada di antaranya telah dibawakan ke simposium internasional, yaitu Simposium Pendidikan ASEAN atau ASEAN Education Symposium pada tahun 2017. Semua uji coba menunjukkan bahwa model Sobri dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu yang patut dibanggakan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bahkan ada yang mengkaji tentang model Sobri ini, membandingkan antara model Sobri dengan model yang lain. Ternyata yang unggul masih tetap model Sobri. Oleh karena itu, berdasarkan respon dan uji coba yang telah dilakukan, maka saya berani merekomendasikan bahwa model Sobri sebagai model pembelajaran alternatif, inovatif, dan interaktif yang mengaktifkan dan memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Demikian pidato pengukuhan guru besar ini saya sampaikan, dan perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendampingi, mendoakan sehingga cita-cita dan harapan dapat terwujud. Mereka antara lain Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG, atas segala fasilitas
arahan dan motivasi yang tiada terhenti tercurahkan bagi proses penyelesaian tujuan ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua, Sekretaris dan anggota Senat UIN Mataram yang memberikan rekomendasi atas penilaian awal bagi proses menjadi guru besar, para wakil rektor 1, 2, dan 3 UIN Mataram yang juga dengan sepenuh hati menyediakan sistem pendukung yang kompeten. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan seluruh jajaran program Pascasarjana UIN Mataram yang telah memberikan kepercayaan signifikan, terutama bagi pemenuhan persyaratan tambahan. Para dekan, wakil dekan, ketua, dan sekretaris jurusan atau prodi di lingkungan UIN Mataram, terutama dekan dan para wakil dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah bertindak sebagai pendorong setia. Para kepala biro, ketua lembaga, dan jajarannya, terutama bagian kepegawaian dan bagian keuangan, kepala unit perpustakaan beserta stafnya, para kolega guru besar, akademisi, tenaga kependidikan, serta mahasiswa UIN Mataram yang telah menjadi teman berdialog yang mengasah kemampuan akademik selama ini. Di atas itu semua ada orang-orang tercinta yang dengan doa-doa dan dampingan tulus telah menyertai perjuangan dan perjalanan akademik saya, terutama Ibunda tercinta Haja Aminah dan Ayahanda tercinta Bapak H.M. Sutikno. Yang hadir hari ini hanya Ibunda saya, ya. Beliau sudah usia 70 tahun hari ini, dan beliau sebenarnya sakit-sakitan, tapi kepingin menyaksikan anaknya untuk tampil di forum ini. Bapak saya kebetulan lagi sakit, jadi tidak bisa menghadiri acara ini. Melalui forum ini saya memohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan doa, semoga beliau berdua diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, istri saya tercinta Nurlaili SE, anak saya, putra saya Pasha Albigus Perdana MS, putri saya Sabrina Elpilia MS. Terima kasih atas motivasi kalian. Selanjutnya yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh geng saya, grup 7 sekawan yang dipimpin oleh Haja Nilal Pausa CS. Terima kasih atas motivasi kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan atas kehadiran dan atensi para hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menyaksikan penayangan video profil berikut ini. Selamat menyaksikan. Profesor Dr. M. Sobri MPD, lahir di Jereweh, Sumbawa 9 Oktober 1977, anak dari Haji Muhammad Sutikno dan Hajah Aminah. Istrinya bernama Nurlaili SE dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pasha Albigus Perdana MS, Sabrina Elfilia MS, dan almarhumah Mei El Putri. Sobri kecil menempuh pendidikan di SDN Impres Dasan, lulus pada tahun 1989, SMPN Jereweh, lulus tahun 1992, dan MAN 1 Selong, lulus pada tahun 1995. Lulus S1 di STAIN Mataram tahun 2000, meraih gelar S2 Magister Pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2002. Lulus S3 Program Studi Ilmu Pendidikan di Uninus Bandung pada tahun 2009. Perjalanannya sebagai dosen dimulai pada tahun 2006 saat dirinya didaulat sebagai dosen tetap di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. 3 tahun berselang, ia juga diamanahi sebagai dosen program Pascasarjana Uninus Bandung. Ia menjadi tutor di Universitas Terbuka Bandung sejak tahun 2007 hingga 2011. Ia menjadi Direktur Eksekutif YNTP for Research and Development sampai sekarang. Juga sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah YIN Mataram dan ikut memberi kuliah pada program Pascasarjana. Di samping bekerja sebagai dosen, ia juga diberi kepercayaan memegang jabatan penting di YIN Mataram sampai menjadi UIN Mataram. Antara lain, sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan YIN Mataram pada tahun 2011 sampai 2013, menjadi Sekretaris LPM YIN Mataram tahun 2013 sampai 2015, menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat YIN Mataram dari tahun 2015 sampai 2017, menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LP2M UIN Mataram pada tahun 2017 sampai 2018, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Mataram dari tahun 2018 sampai 2020.
Sebagai satu dari 100 ilmuwan terbaik di Indonesia versi AD, Scientific Index, ini dia beberapa buku karyanya. Profesor Dr. M. Sobri MPD, Guru Besar UIN Mataram dalam bidang ilmu pendidikan. Berikutnya, pengukuhan guru besar ke-27 dan 28 oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. 1. Profesor Dr. Winengan MSI, Guru Besar dalam bidang Ilmu Kebijakan Publik. 2. Profesor Dr. Muhammad Sobri SAG MPD, Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1444 Hijrah. Saya, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dengan resmi mengukuhkan saudara 1. Profesor Dr. Winengan MSI, Guru Besar yang ke-27 dalam bidang ilmu kebijakan publik. 2. Profesor Dr. M. Sobri SAG MPD, Guru Besar yang ke-28 dalam bidang ilmu pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi kejayaan agama dan negara serta demi kemajuan pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat dan sukses. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak Rektor dan kedua guru besar kami persilakan kembali ke tempat. Dan sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Profesor Dr. Winengan MSI, Guru Besar dalam bidang Ilmu Kebijakan Publik, dan Profesor Dr. Muhammad Sobri SAG MPD, Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih keras suaranya dari yang dikukuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat, para Wakil Rektor di jajaran UIN Mataram, para Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala Biro yang ikut secara Zoom, para tamu undangan, ini hadir adik saya ini Pak Irzani, sudah kelihatan gemuk sekarang. Pak Salman, ya, alhamdulillah, memang pendek-pendek nama kita. Mas Nun, Sobri, Irzani, Salman, Winengan, Zaki, Subhan, Pak Adi Padli yang dua ini. Pak Harun Rozi, tapi ya itu zaman dulu, tahun 70-an kayaknya. Kedua orang tua dari keluarga besar, ya, dan kedua orang tua dari saudara kita, ya, Pak Profesor Winengan, Profesor Sobri. Winengan itu 7 huruf, ya, 7 huruf. Sobri 5 huruf. Ada metode Sobri macam. Bapak Ibu Kabak, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, tingkatnya seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayah serta indahnya buat kita, buat UIN Mataram, buat keluarga besar UIN Mataram yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa melaksanakan pengukuhan 2 guru besar kita. Ini ada kesamaan 2 orang ini. Satu sama-sama suaranya tertekan. Apa permasalahan domestik atau tekanan domestik atau tekanan publik. Tapi saking gembiranya, ya. Yang kedua sama-sama PD-nya. Ya. PD-nya satu, temanya transformasi keuangan ala UIN dengan. Kemudian yang kedua, transformasi akademik dan inovasi akademik ala Sobri. Seharusnya ada ala Murdianto juga. Yang ketiga, sama-sama lahir tahun 70-an. Pak Winengan ini 76. Makanya disuruh sambutan duluan. Pak Sobri tahun 77. Walaupun disembunyikan tanggal lahirnya Pak Sobri di sini. Ini sama-sama serius. Dari sisirannya sampai pakaian sampai bukunya serius, berat sekali. Berat itu. Ya. Tapi layak ripul profesor ila profesor. Nah, jadi saya tadi diskusi dengan Pak Profesor Suprapto dengan Prof Taufik. Apa kenin dia? Habarih biane pokok sarwah baik. Jadi tapi sudah jadi itu luar biasa ya di tengah ini semoga pengukuhan guru besar ini juga menjadi inspirasi ya para akademisi yang lain ya dosen-dosen dan intinya saya ini hadir juga ya Bu Dr. Faiza harus cepat profesor ya. Prof Hamim insya Allah ya. Alhamdulillah di depan ini tadi pertanyaan kok banyak yang kuning itu ya. Ini bukan pertanda usianya yang sudah kuning menguning tapi ilmunya kayak padi menguning ya semakin tua semakin menguning semakin tawaduk dan tunduk makanya suaranya hampir tidak ada tadi saking ketawaduan ilmiah ini padahal badannya ini besar-besar
Jangan-jangan memang tatonya itu kupu-kupu, Hello Kitty dan sebagainya. Tapi itu ketawaduan ilmiah. Ya. Ada yang bertanya kok banyak kuningnya, karena ini simbol profesor, ini Pak Muammar Kadafi Tongo. Ya. Kan baru wisuda kemarin. Jadi semoga menginspirasi bagi yang lain di lingkungan UIN Mataram maupun di luar. Yang belum doktor silahkan, ya Pak Imran Hadi harus selesaikan doktor, ya teman-teman semua. Yang belum profesor, mudah-mudahan cepat profesor. Ini saya sebut saja biar doanya mengalir. Ya, saya hafal ini calon Profesor Subhan Abdullah Hachim. Nah, calon Profesor Dr. Haji Muslihun Muslim. Nah, ada semua. Calon Profesor Salahuddin di belakang duduknya, seharusnya di depan. Ya, biar aminnya tidak ketutup. Ya. Kemudian Profesor Saripudin. Ya. Bima, mana? Ada di belakang. Oh, di belakang Bu Dr. Faizah ya tadi. Kemudian Dr. Hamim. Mana Pak Hamim? Jadi dokter-dokter yang lain, dakatir yang lain. Insya Allah akan cepat profesor. Ada lagi Pak, bayar satu. Lupa. Jadi kita doakan yang lain cepat selesai profesornya bulan ini. Ya. Jangan sampai melampaui bulan puasa atau Ramadan. Itu sidang senat guru, bukan sidang senat guru besar, tapi sidang isbat Idul Fitri. Tentunya untuk meraih profesor ini dibutuhkan kemauan keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang tentunya tidak sendiri. Jadi tadi sudah diakui juga oleh kedua profesor bahwa inilah kerja bersama, kerja kolektif. Ada doa-doa, ada jimat-jimat para ibu kita, orang tua kita, bapak ibu kita yang selalu mendoakan kita. Ada keluarga kita, ada istri kita, anak kita yang selalu mengawal kita. Ya, untuk apa? Untuk bagaimana sukses termasuk meraih guru besar ini. Hanya pesan kami memang jangan berhenti berkarya sampai di sini. Teruslah menulis, ya. Teruslah melahirkan karya-karya, berinovasi sesuai dengan judul orasinya tadi. Pembelajaran inovatif, inovasi dalam belajar. Belajar hanya pemilik pelajar adalah pemilik masa lalu, sementara pembelajar adalah pemilik masa depan. Itu yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen. Dan ini yang kita peroleh dari dua orasi ilmiah itu. Bagaimana kalau Pak Sobri kita sekedar transformasi of knowledge, ya, tidak sekedar transformasi akal saja, tetapi juga ada transformasi batin dalam proses belajar yang disebut dengan transform of value. Jadi ada nilai-nilai yang harus ditransformasikan. Begitu juga dalam orasinya Profesor Winengan. Jadi ada pergeseran pola pikir kita, ya, yang dari all management, ya, menuju new management atau new paradigm di dalam tata kelola apapun termasuk perguruan tinggi yang notabene memang merupakan institusi publik. Semuanya akan bermurai atau akan berujung kepada tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bagaimanapun kita akan kebijakan-kebijakan kita, pendidikan kita akan dinikmati oleh publik. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi, selamat kepada kedua profesor muda. Semoga ini menjadi inspirasi, semoga ini terus dengan tenaga yang masih cukup fresh ini akan melahirkan karya-karya dan menaikkan branding UIN Mataram di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya bahwa kami dari UIN Mataram memang terus memberikan support, memberikan motivasi kepada dosen-dosen kami maupun tenaga-tenaga pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan kapasitas mereka. Karena tuntutan sekarang akan berbeda Pak dengan kondisinya pada saat kita dulu kuliah.
Mahasiswa-mahasiswa kita sekarang sangat dinamis, lebih progresif. Dan itu tantangan buat kita, bagaimana kita untuk terus mengupdate diri. Saya sering menukil pengantar atau mukaddimah dalam kitab Fathul Mu'in. Yajibu alaina at-ta'allum wa ta'lim wal amalu bih. Wajib bagi kita untuk selalu keep update diri sendiri, bukan update status OTW ke Jempol, bukan. Ini adalah yang kita dah knowledge, jadi experience. Bagi update diri sendiri, wa ta'lim, mengajarkan orang lain, updatekan orang lain, wal amalu bihi, kemudian implementasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan, keep update. Dr. Najam, ya, keep update. Jadi mengupdatekan diri sendiri, perspektif kita, pemikiran kita, termasuk begitu juga jadi guru sudah move on. Yang kemarin dari old paradigm menuju new paradigm, dari old tradition menuju new tradition. Ya, bahwa bagaimanapun kami sekarang profesor, bagaimana nizamul kalam, sistem bicara kita, sistem komunikasi kita, nizamul fikr, cara berpikir kita, bahwa profesor lebih banyak berbagi, memberi daripada banyak meminta, termasuk meminta fasilitas. Kok ke sana larinya? Maksud saya lebih banyak memberi, menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmat bagi dirinya. Kalau rahmat bagi dirinya itu sopir kita itu, Rahmat Kartolo. Ngebut sendiri, tidak pernah memikirkan diri kita. Nah, jadi itu Rahmat Kartolo namanya, rahmat bagi dirinya. Jadi banyak melahirkan istighfar di tengah jalan. Mungkin pengalaman Pak Prof Suprato dengan Pak Asik itu, naik sumber Kencono. Jadi itu sudah tipikalnya kayak sopir kita itu, Rahmat Kartolo. Itu rahmat bagi dirinya, bukan rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi bahwa teruslah berkarya, teruslah menjadi tidak sekedar pemberi mau'izah hasanah, tapi menjadi uswatun hasanah. Baik dalam di ranah-ranah domestik maupun di ranah-ranah publik, termasuk di UIN Mataram. Sekali lagi selamat kepada keluarga yang terus mendampingi. Ini Kanda Salman yang terus mengopeni Pak Winengan sampai cateringnya, sampai pengukuhan, dan masih ada masa pemeliharaannya. Jadi sekali lagi jangan lelah ya mendengar sambutan saya ini untuk terus mengingatkan Pak Malik, saya ini tidak lihat Pak Dr. Sukri. Bukan saya dendam, tapi dia terlalu banyak teori. Padahal Pak Ismail Taib sudah menerima tunjangan, beliau masih berteori-teori. Ya, jadi teman-teman juga Pak Sarip, ya, kemudian Bu Hajah Teti, harus saya sebut karena ini putri guru saya. Ya. Jadi merasa berdosa kalau belum guru besar ini. Jadi semua, ya, yang mari Pak Taisir, ya, jadi semua teman-teman untuk mengikuti jejak yang kuning-kuning. Mohon maaf Pak Prof Lukman, memang ada kuningnya tapi sedikit Bapak. Pak Dr. Salending, ya, ini Pak Haji Subuki harus diabsen yang belum kuning, ya. Ada Bu Tuti, ya, lupa saya. Terus Pak Edi, ya, Asik, Pak Saleh, Pak. Jadi ini yang belum kuning, mudah-mudahan tahun ini menguning semua. Ya. Kalau enggak ya kita cat kuning. Jadi sekali lagi selamat dan terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala atensinya. Terakhir memang UIN Mataram lagi menerima mahasiswa baru. Kemarin jalur SPAN, sekarang jalur UMPTKIN, kemudian jalur mandiri. Insya Allah target tahun ini 3.000, tidak usah banyak-banyak. Ya. Jadi silahkan nanti mengirim, ya, putra-putrinya atau koleganya ke UIN Mataram. Dan yang paling penting adalah juga ada program double degree oleh Pasca Sarjana UIN Mataram. Jadi belajar di UIN Mataram sambil wisata. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa,
1444 Hijrah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum jamain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita mengikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Hairul Hamim MA. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, sebelum sidang senat terbuka ini diakhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن تجعلنا من علمائك المحققين بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فافتح بابنا بالقرآن العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الكبر والحسد ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ketua Senat Universitas Islam Negeri Mataram menutup sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar ke-27 dan 28 Universitas Islam Negeri Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya seluruh prosesi, seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar yang ke-27 dan 28 Universitas Islam Negeri Mataram pada hari ini Senin 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, saya nyatakan ditutup. Rektor bersama Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Negeri Mataram meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dan kepada para guru besar yang telah dikukuhkan, dipersilakan maju ke depan beserta keluarga untuk mendapatkan ucapan selamat dari seluruh anggota Senat dan juga para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru